Ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman media yang sudah menghadiri undangan kami dalam rangka konferensi pers untuk update perkembangan pemungutan dan penghitungan suara di Provinsi DKI Jakarta untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Teman-teman semua telah hadir bersama kita di sini. Ada Ketua KPU DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Kemudian ada Bapak Fahmi Zikrillah selaku Ketua Divisi Data dan Informasi. Nanti akan ada update dari masing-masing terkait dengan bagaimana kemudian update Sirekap dan seterusnya. Lalu ada Ibu Nelvi Agustina selaku Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik. Nanti Bu Nelvi akan update mengenai bagaimana kondisi logistik pilkada saat ini, posisinya sudah di mana dan sebagainya. Lalu ada Pak Tarmizi, Muhammad Tarmizi selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia di KPU DKI Jakarta. Nanti juga akan update mengenai kondisi jajaran kami di Badan Ad Hoc, PPK, PPS, dan KPPS. Pertama-tama teman-teman semua perlu kami sampaikan bahwa secara umum proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Provinsi DKI Jakarta di seluruh wilayah DKI Jakarta alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Ada beberapa hal mengenai update nanti kami akan sampaikan, nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua terlebih dahulu, dan untuk itu saya akan langsung mempersilahkan kepada Pak Ketua untuk memberikan perkembangan kepada kita, kepada teman-teman semua terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan hari ini, Kamis 28 November 2024. Silakan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang hadir hari ini, KPU DKI Jakarta hari ini akan membacakan siaran pers dan melaporkan update terkini kepada masyarakat mengenai kondisi proses rekapitulasi dan pemungutan suara yang sudah berlangsung dari tanggal 27 yang lalu. Saya akan bacakan, setelah ini mungkin ada yang mau ditambahkan oleh divisi-divisi terkait. Setelah itu mungkin kita akan tanya jawab ya. Saya rasa teman-teman media pasti sudah banyak pertanyaan yang akan diajukan nanti. Saya bacakan pertama, siaran pers perkembangan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Bersama ini kami KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara yang kemarin sudah dilaksanakan. Kami bersyukur secara umum pelaksanaan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan semua pihak. KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi, para kandidat atau pasangan calon, tim pemenangan, Forkopimda, para pengawas pemilu, dan seluruh pihak yang sudah mendukung penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. KPU juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran kami di tingkat kabupaten kota, anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas ketertiban TPS atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam pemungutan dan penghitungan suara Pilkada tahun 2024 di DKI Jakarta. Tentunya apresiasi juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang turut mengawal penyelenggaraan Pilkada DKI yang lalu. Tak lupa kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya satu anggota KPPS di TPS 116, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Selanjutnya, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan dilakukan berjenjang, mulai rekapitulasi tingkat kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi, yaitu Kamis tanggal 28 November 2024 sampai dengan berakhirnya di tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat ini sedang dilakukan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPK sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas rekapitulasi. Maka proses rekapitulasi tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti dan disaksikan langsung oleh baik itu saksi, pasangan calon, dan pengawas pemilu, serta juga masyarakat.
Kami juga menyediakan beberapa YouTube nanti di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa menyaksikan langsung proses rekapitulasi yang akan kami laksanakan di tingkat kecamatan. Dalam proses rekapitulasi, KPU memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Hingga siang ini, data C hasil seluruh TPS DKI Jakarta yang berjumlah 14.835 sudah masuk 100% di Sirekap. Publik dapat melihat hasil C hasil tersebut melalui kanal pilkada2024.kpu.go.id. Rekapitulasi manual berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut. Untuk tingkat kecamatan, berlangsung dari tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember. Untuk tingkat kabupaten kota, dari 29 Desember sampai dengan 6 Desember. Untuk provinsi, dari 30 Desember sampai dengan 9 Desember 2024. KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil. Oleh karena itu, KPU mengajak masyarakat turut serta berpartisipasi dalam proses ini sebagai komitmen kami dalam menyelenggarakan pemilihan yang transparan dan akuntabel. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk update-update terkini, kami nanti akan menyerahkan ke divisi masing-masing. Saya rasa itu, Bu Asri. Ya, selanjutnya saya akan persilakan kepada Bapak Fahmi Zikrila selaku Kadif Datin KPU DKI Jakarta untuk melanjutkan statement mengenai update terbaru mengenai proses rekapitulasi melalui Sirekap. Silakan, Pak Kadif. Selamat siang teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perlu kami sampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran kami di tingkat TPS, para KPPS DKI Jakarta yang sudah menyelesaikan tugas pemungutan dan penghitungan suara. Dan Alhamdulillah seluruh TPS se-DKI Jakarta sudah selesai mengunggah foto C hasil ke dalam Sirekap 100%. Sehingga tentu saja Sirekap yang sudah masyarakat bisa juga mengakses secara langsung, publik bisa mengakses secara langsung melalui pilkada 2024.kpu.go.id. Tujuannya tentu saja untuk menjaga integritas hasil masing-masing TPS DKI Jakarta. Kami memastikan bahwa kerja-kerja KPPS juga jajaran kami di PPK, PPS dan KPU Kabupaten Kota bekerja secara transparan, terbuka dan profesional, sehingga dengan hadirnya Sirekap tentu kami harapkan menjaga transparansi dan keterbukaan kami, kerja-kerja kami dapat dipantau oleh masyarakat secara umum, sehingga tidak ada yang namanya kecurangan maupun manipulasi yang terjadi pada proses rekapitulasi suara. Untuk itu, mari kita kawal bersama, mari kita jaga bersama bahwa pada akhirnya Sirekap bertujuan tadi mempublikasikan hasil secara cepat, kemudian juga menjaga integritas hasil di setiap TPS untuk memastikan tidak ada pergeseran maupun perubahan suara dari TPS sampai dengan nanti penetapan di tingkat provinsi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Logistik menyampaikan bahwa sebanyak 14.835 kotak surat suara dari seluruh TPS yang ada di Provinsi DKI Jakarta sudah tiba di kecamatan untuk segera dilakukan rekapitulasi. Dari kemarin sore, seluruh teman-teman KPPS sudah mengembalikan kotak surat suara. Yang terakhir sampai sekitar pukul 11:30 tadi adalah dari Pulau Seribu sampai di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Jadi saat ini teman-teman sudah mempersiapkan untuk melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Alhamdulillah puji syukur bahwa seluruh logistik pilkada pada pemilu kali ini dari logistik turun sampai logistik naik aman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman semua. 2 pertanyaan dulu yang di depan. Mbak siapa? Oke, boleh dikasih mikrofonnya, silakan. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Renata dari Kompas TV. Izin bertanya, mungkin evaluasi dari KPUD Jakarta, apakah ada kendala selama proses pilkada di Jakarta berlangsung? Kemudian juga adakah potensi PSU? Dan benarkah ada ini pemungutan ulang di Kecamatan Makassar, Bapak dan Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari satu, pertanyaan kedua di sebelah sini coba. Mbak yang mana? Ini, Mbak kamu aja. Oh iya, baik. Silakan. Mbak, izin satu lagi, mungkin adakah batas pengumuman untuk hasil Pilgub Jakarta? Kan kita tahu hasil rekapnya ini selesai untuk provinsi di 6 Desember. Iya. Nah, targetnya untuk mengumumkannya itu tanggal berapa? Terima kasih. Oke, 16 Desember maksudnya. Oh ya. Selamat siang Bu Astri, saya Firda dari Kompas.com. Sebenarnya mau nanya ini aja Bu, dari Paslon 03 kan udah mendeklarasi kemenangannya ya. Sebenarnya kok dari aturan itu seperti apa sih Bu? Soalnya kan belum ada yang resminya ya. Gitu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, baik. 2 pertanyaan dulu ya. Evaluasi ya. Sampai hari ini, sampai detik ini kami belum dapat informasi ya dari jajaran kami di bawah apakah ada PSU, PSL atau yang lainnya. Karena kami juga nanti menunggu informasi dari Bawaslu ya, apakah ada rekomendasi dari Bawaslu atau tidak. Secara garis besar berjalan secara kondusif, dan kalaupun ada laporan pasti kami akan segera menindaklanjuti. Terus mengenai hasil yang sudah diumumkan oleh pasangan calon tertentu, menurut kami itu hak pasangan calon ya untuk menyampaikan informasi-informasi yang mereka punya ya. Tapi kami tetap berpegangan bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi kalaupun nanti ada pasangan calon 1, 2, dan 3 mempunyai versi mereka masing-masing, tentu saja versi yang valid itu adalah versi dari KPU. Itu yang harap bersabar ya. Kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat. Batas akhirnya kami belum pleno, tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember. Jadi nanti segera kami update ke teman-teman media kapan kami akan berpleno di tingkat kota, kapan kami akan berpleno di tingkat provinsi. Yang pasti kami akan mengawal ketat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai tanggal 3 Desember ini. Ada lagi? Pak, izin penegasan, Rehana dari inilah.com. Soal tadi yang mungkin ini berhubungan sama yang di Kecamatan Makassar tadi, itu kan infonya ada surat suara yang sudah dicoblos Paslon 03 gitu kan setelah proses pemungutan suara. Itu berarti apakah di KPU sudah mendapatkan informasi tersebut? Lalu juga untuk potensi golputnya di Jakarta sendiri kira-kira berapa persen? Ya, kami dapat informasi dari media juga sebenarnya ya. Dapat informasi dari media, kami sedang minta KPU Jakarta Timur untuk menyusun kronologis ya. Jadi nanti kalau kronologis sudah sampai di kami, pasti nanti akan kami sampaikan juga ke teman media. Yang pasti semuanya harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Bisa jadi nanti kami dapat kronologis, atau bisa jadi kami dapat rekomendasi dari Bawaslu, yang pasti sifatnya kami menunggu. Terus mengenai potensi golput. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres ya. Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an. Di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga. Tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya. Karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus perlu dievaluasi.
Ini kita batasin sampai berapa nih pertanyaan? Iya, ya. Iya, saya Tanti dari TV One mau nanya, ini kan kalau kita lihat di pilkada 2024.go.id itu kan cuman C hasilnya aja ya Pak. Tapi sampai sejauh ini progres dari rekapitulasi real count-nya ini sampai seperti apa sih Pak? Udah sampai mana progresnya, bisa dijelaskan nggak mungkin? Dan apakah bisa juga diumumkan per paslonnya itu udah berapa persennya gitu? Kami KPU tidak mengeluarkan real count ya. Kami melakukan atau quick count, kami melakukan namanya rekapitulasi manual berjenjang, baik tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Yang kami publikasikan di Sirekap itu adalah foto C hasil, yang masyarakat bisa mengontrol hasil pemilunya. Benar nggak hasil di TPS itu sama dengan yang kami publikasikan? Nah, bisa jadi ada inisiatif masing-masing ya untuk melakukan rekapitulasi manual dari hasil-hasil yang kami publikasikan. Itu kami persilahkan ya, karena ini bagian dari kontrol ya kami masyarakat. Tapi apapun yang dipakai itu adalah hasil rekapitulasi berjenjang manual. Karena bisa jadi ada proses koreksi di tingkat kecamatan ya. Jadi kami harap masyarakat bersabar menunggu hasil resmi yang nanti dipublikasikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Gitu ya kira-kira Mbak ya. Jadi rakyat mereka di beberapa berita disampaikan bahwa seolah-olah KPUD sudah menyatakan akan ada 2 putaran yang tadi. Nah, sampai-sampai dari pihak 03 yakni Sekjen PDIP menyatakan ada pihak-pihak yang berkeinginan terjadinya 2 putaran dalam pilkada DKI ini. Tanggapannya bagaimana Pak? Ya. Kami tidak pernah melakukan statement apapun mengenai 1 putaran atau 2 putaran. Yang kami sampaikan adalah ketika teman-teman media menanyakan kalau putaran kedua berlangsung kapan, kami langsung share SK kami. Jadi masyarakat juga harus mendownload SK kami yang sudah kami buat jauh-jauh hari sebelum pemilu ini ya. Jadi SK kami tentang tahapan itu sudah merangkum 1 putaran dan 2 putaran. Jadi kami tidak pernah mengeluarkan statement akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Yang kami sampaikan adalah masyarakat mohon menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU, dan ini dilakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi. Lihat ya Mas ya. Ada juga tuh di media saya lihat KPU DKI putaran kedua katanya. Ya, putaran kedua memang tanggal segitu, tapi bukan berarti KPU DKI menyampaikan akan ada putaran kedua atau hanya 1 putaran. Kira-kira kayak gitu ya. Pak, cukup ya? Izin Pak, saya Pak. Ya. Oke, detailnya nanti Bu Asri yang akan menyampaikan. Yang pasti kami sudah berusaha semaksimal mungkin melibatkan semua komponen masyarakat mengenai apakah lebih rendah atau tidak. Kami masih menunggu data dari bawah. Dan ini seharusnya paralel dengan hasil rekapitulasi yang kami keluarkan mengenai hasil pemilu yang nanti paling lambat tanggal 16. Bu Asri mungkin tambahkan? Ya, sedikit tambahan tadi terkait dengan partisipasi. Jadi memang dari pantauan kami sementara, meskipun kami belum mendapatkan hasilnya secara detail mengenai berapa jumlah pemilih yang kemarin menyalurkan hak suaranya di TPS, namun memang pantauannya sementara partisipasinya di bawah partisipasi pada saat Pilpres Pileg kemarin, begitu. Jadi terkait hal ini memang tentunya kami akan lakukan evaluasi lagi mengenai program-program kegiatan sosialisasi yang sudah kami jalankan. Yang pasti KPU DKI Jakarta di sini sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih maupun penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Berbagai cara sudah kami lakukan, lebih dari 100 titik kami sudah lakukan sosialisasi ke komunitas, ke ormas, kemudian juga selain itu kami juga lakukan sosialisasi ke sekolah, ke kampus untuk pemilih pemula dan pemilih muda. Lalu kemudian juga sosialisasi kami lakukan hingga ke tingkat kelurahan. Bahkan ada beberapa kelurahan yang mereka datang hadir ke forum-forum warga, begitu. Kemudian juga bentuk sosialisasi lain yang kami lakukan, misalnya seperti event-event atau kegiatan olahraga. Kami juga beberapa kali membuka booth di Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
lalu juga kegiatan-kegiatan sosialisasi dilakukan di tempat-tempat keramaian seperti di pasar, di mal, ataupun tempat-tempat keramaian yang lain, dilakukan secara keliling juga oleh teman-teman kami di kabupaten kota. Jadi memang upaya-upaya sosialisasi dan penyampaian informasi ini sudah kami lakukan secara maksimal, namun mengenai tingkat partisipasi pemilih atau voters turnout-nya yang kemarin kita jalankan di hari pemungutan suara, hasil tersebut nanti tentunya akan kami kaji dan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan ke depannya. Mungkin itu. Ya, secara target mungkin sebenarnya tidak ada target yang pasti ya. Kemarin sebelum kami melaksanakan pemungutan, yang pasti kami lakukan upaya sebaik-baiknya supaya pemilih ini dapat terfasilitasi dan datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Jadi kami yang pastikan seluruh sarprasnya ini berjalan dengan baik, didirikan dengan baik semuanya, sehingga pemilih bisa datang ke TPS dengan nyaman. Informasi juga sudah kami sampaikan dari jauh-jauh hari, dari awal tahapan. Sosialisasi juga kami lakukan secara gencar, dan kalau hasilnya kemarin tadi seperti disampaikan mungkin tidak sesuai dengan harapan atau lebih rendah daripada Pilpres, maka hal inilah perlu kami kaji lebih dalam lagi dan evaluasi supaya nanti ke depan kita bisa lebih baik lagi, begitu. Bu, bisa disampaikan Bu, mungkin Bu, bisa disampaikan hasil rekapitulasi yang ada di Sirekap udah seperti apa Bu? Hasil rekapitulasi baru akan dimulai hari ini, rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan. Jadi kalau untuk Sirekapnya sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa seluruh C hasil dari TPS di DKI Jakarta sejumlah 14.835 TPS semuanya, ini C hasilnya sudah ada di Sirekap. Jadi bagi masyarakat yang ingin melihat C hasil tersebut bisa langsung mengakses kanal pilkada2024.kpu.go.id. Di situ ada seluruhnya C hasil TPS di seluruh TPS di DKI Jakarta. Jadi bisa dilihat di sana. Kan baru rekapitulasinya baru memulai hari ini. Iya, jadi rekapitulasinya berjenjang di tingkat kecamatan, lalu nanti selama 6 hari, setelah itu di tingkat kota, kabupaten, lalu di tingkat provinsi. Ya, baik. Perlu kami tegaskan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu ya. Alat bantu. Dia hanya menampilkan, mempublikasikan foto C hasil di setiap TPS. Sehingga masyarakat dapat mengontrol, memantau, mengawasi kalau dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan nanti ada yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan yang dipublikasikan di Sirekap tersebut. Nah, sementara secara resmi tentu saja KPU melakukan rekapitulasi manual berjenjang. Ya, itu yang akan menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan pasangan calon siapa yang memenangkan pilkada di 2024 ini. Jadi tujuannya adalah mempublikasikan C hasil secara cepat untuk kemudian masyarakat dapat memantau, mengontrol dan mengawasi supaya tidak terjadi pergeseran suara ataupun tidak ada permainan merubah suara di setiap TPS. Tujuannya itu. Nah, alhamdulillah target kami 1 kali 24 jam setelah penghitungan suara selesai, Sirekap berhasil 100%. Sebelum 24 jam itu selesai, di DKI Jakarta alhamdulillah selesai kurang dari 24 jam, 100% seluruh TPS DKI Jakarta sudah mempublikasikannya di Sirekap. Untuk itu kami berterima kasih dan mengapresiasi kepada jajaran kami di KPPS. Dari tangan-tangan mereka lah